Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wadin. La hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini pada hari Selasa 2 April 2024 pada bulan Ramadan, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan mengingatkan iling-ilingan khususnya pada diri kita sendiri, umumnya pada pemirsa semuanya. Itu tentang kita membahas terkait puasa. Dalam puasa, niat puasa di bulan Ramadan, hal-hal yang dilarang saat berpuasa. Kita menyimpulkan sekiranya ada 5 hal yang dilarang saat puasa. Ini pantang dilakukan lagi setelah puasa atau bulan Ramadan usai atau selesai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain makan dan minum dalam berpuasa itu, kalau bisa jangan cuma dijauhi pada saat di bulan Ramadan. Kita juga di hari-hari bulan berikutnya, kita juga bukan dijauhin, namun kita sangat mengatur untuk kita menahan minum dan haus. Jangan mentang-mentang lapar terus langsung makan. Nah, itu dibiasakan. Sehingga larangan-larangan kalau cuma dijauhi saat di bulan Ramadan saja. Lebih bagus lagi kalau kita bisa secara kontinu atau istiqomah, alias tetap melarang, menjauhi larangan-larangan tersebut pada bulan berikutnya. Yaitu yang harus dijauhi tidak untuk ditinggalkan. Itu yang pertama adalah meninggalkan sholat. Tentunya sholat 5 waktu kalau orang Islam. Jadi di bulan puasa ini sepertinya sayang banget ya, kalau puasa doang tapi sholatnya masih bolong-bolong. Pas Ramadan tiba mereka jadi rajin sholat. Alhamdulillah sih, karena sesuai dengan kemampuannya. Iya, tetapi yang diharapkan adalah wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi jangan bolong-bolong. Kalau memang bolong karena sesuatu hal yang mudarat, berarti nanti diqadha. Jadi mereka jadi rajin sholat di bulan puasa ini. Lah kita biasakan bulan-bulan berikutnya, habis Syawal, nah, kita juga tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, kalau banyak yang mungkin selain di bulan Ramadan sholatnya rajin, tidak bolong-bolong. Nah, sekarang bulan berikutnya kita jangan bolong-bolong. Seperti kita tahu, sholat merupakan tiang agama. Jadi wajib banget itu guys. Hadirin semuanya, pemirsa, wajib banget hukumnya untuk dijalankan di bulan apa saja kalau sholat itu. Bukan hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Itu wajib dilakukan.
Karena orang Islam itu harus sudah melaksanakan Islam, melaksanakan sholat Isya, Islam subuh, melaksanakan sholat subuh, melaksanakan sholat zuhur, luhur ya. Islam luhur, A-nya asar, M-nya maghrib. Islam itu harus sudah 5 waktu. I-nya isya, S-nya subuh, L-nya luhur, A-nya asar, M-nya maghrib. Itu kalau orang mukmin atau orang Islam yang menegakkan agama Allah. Wajib hukumnya. Yang berikutnya yaitu emosi enggak terkendali, mudah marah. Jadi enggak cuma menahan lapar dan haus, puasa itu mengajarkan kita untuk menahan emosi dan amarah. Kadang-kadang ada aja godaannya. Itu harus kita dibiasakan. Kalau kita di bulan puasa juga menahan amarah, harus sabar, ya nanti bulan-bulan berikutnya kita biasakan. Kita untuk di bulan Ramadan ini adalah sedang dicondro, dimuko, kodok sampai mongah-mongah sampai bersih. Dengan demikian kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar, ikhlas dalam menjalani segala sesuatunya, baik di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, yaitu adalah bohong. Biasanya kita sering banget nih dengar orang-orang yang bilang jangan bohong, nanti puasanya batal. Ini biasanya sering dengar nih saya. Jadi bohong atau mengatakan sesuatu yang enggak sesuai kenyataan, tidak sesuai kenyataan, itu bohong. Atau kejujuran sejatinya memang harus kita lakukan setiap saat, tidak harus setiap puasa. Yaitu tadi di bulan Ramadan adalah untuk menggodok condrogi di muko, untuk membersihkan diri, digodok, dibakar dengan melalui puasa. Karena berbohong cuma akan merugikan orang. Yang bohong mendapatkan dosa, yang mendengar kebohongan itu juga mengalami hal yang ia menerima dengan buruk, enggak baik. Bohong itu. Puasa enggak, puasa jujur, itu tetap nomor 1. Mau puasa kayak mau enggak kan, adalah prinsip kejujuran itulah yang didambakan orang-orang di sekitar kita. Yang keempat yaitu makan dan minum berlebih-lebih sampai pegah. Jadi enggak cuma makan dan minum, segala sesuatunya kalau berlebihan itu emang enggak baik. Air kalau banyak lebih menjadi banjir. Api kalau kecil untuk dimanfaatkan untuk masak, tapi begitu besar mengerikan. Air juga sama, tanpa air ya kehidupan tidak akan ya makmur subur. Tapi kebanyakan air juga bahaya, terjadilah banjir. Jadi kelebihan juga enggak baik, kurang juga enggak baik, ya biasa-biasa. Jadi di bulan puasa ini kita diajarkan untuk enggak makan dan minum secara berlebihan. Apalagi kita puasa, ya lah sekedarnya. Kalau lagi buka, ya mungkin kita cukup minum air hangat. Kalau yang udah usia ya kan, jangan banyak es. Kalau anak-anak muda biasanya ya seger, ya minum es atau kurma jika ada, atau sekedarnya saja. Begitu nanti sudah tarawih, baru pulang tarawih, barulah makan besar. Jadi enggak kemplekeran, enggak kemplekeran itu kekenyangan bawahnya, ngantuk aja guys ya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dibanggakan kita semuanya, maka minum berlebihan apalagi yang enggak sehat, juga enggak baik, apalagi sedang enggak sehat buat tubuh kita ini ya. Kalau kebanyakan makan biasanya nanti kita pegah atau ngantuk ya kan. Lalu mengantuk terus lalai dah mengerjakan ibadah maghrib malahan ya kan, dan aktivitas lainnya, apalagi mau terawih males. Makanya ya biasa saja sekedarnya, yang penting hilang hausnya dan hanya secemilan begitu. Nanti sudah habis buka habis terawih mungkin baru kita makan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Ramadan udah selesai, tetap jaga pola makan biar tubuh sehat, ideal selalu, dan aktivitas bisa berjalan lancar. Yang terakhir yaitu kita golongkan adalah ghibah, membicarakan teman-teman yang sifatnya kejelekan. Kita dan teman-teman yang lain biasanya akan mencoba untuk menahan diri kalau di bulan puasa agar enggak ghibah alias ngomongin orang. Ghibah itu adalah ngomongin orang yang jelek-jelek. Hal ini memang sulit kadang-kadang kalau sudah ngobrol dengan teman lama, apalagi baru ketemu, udah ceritanya sudah asik sekali seperti dunia milik berdua. Hal ini memang sulit untuk dilepaskan, apalagi buat yang mama atau ibu-ibu atau cewek-cewek ya kan. Laki aja juga kadang-kadang ngomongin senang. Namun bukan berarti itu mustahil untuk ditinggalkan. Jadi jangan cuma pas puasa saja kita menahan diri ngomongin orang ini. Orang lain itu nggak usah berbicara diomongin. Seperti ibaratnya makan daging teman atau manusia. Di bulan-bulan seterusnya juga begitu, kita dibiasakan juga jangan ngomongin. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan, mengingatkan, eling-elingan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang bisa menjaga kelima tadi, yaitu sholat dan menjaga emosi enggak berlebih-lebih. Juga kita dibiasakan juga jangan berbohong, dan juga makan minum berlebihan juga nggak bagus. Juga termasuk yang terakhir adalah ghibah atau ngomongin orang yang jelek-jelek. Terima kasih, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung dan kita dikuatkan puasa kita pada hari ini sehingga nanti selesai hingga sampai maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan memudahkan semua urusannya, dan diberikan kesehatan selalu diri kita, keluarga, dan sanak saudara, dan juga didamaikan kebahagiaan, kecukupan harta benda, sehingga akan bahagia dan dunia dan akhirat. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.